Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Oke teman-teman semuanya, para pemirsa sewot dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah kita hari ini disuguhi sebuah fenomena kepemimpinan yang luar biasa, penyampaian gagasan yang sangat luar biasa, dengan jumlah simpatisan, relawan, massa yang sangat luar biasa juga. Pagi hari tadi kita sudah menyaksikan bahwa di Depok, Jawa Barat ini bener-bener sangat luar biasa ya. Kehadiran capres idola, capres kesayangan kita semuanya, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, ini benar-benar digandrungi oleh masyarakat kota Depok khususnya, dan pada umumnya ya kita semuanya, seluruh Indonesia tentunya. Dan teman-teman semuanya, perlu kita garis bawahi bahwa memang sudah banyak channel YouTube yang yang secara live memberitakan atau meliput lari pagi ya, senam pagi, olahraga pagi bareng Anies Rashid Baswedan tadi di Depok di Jawa Barat. Tetapi teman-teman, sekali lagi bahwa ini bukan fenomena yang recehan lah ya. Tetapi ini sangat luar biasa, dan ini fakta bahwa ketika banyak orang menyampaikan di samping kanan kiri kita bahwa Anies dan Gus Muhaimin ini semakin hari semakin tidak terbendung. Nah, ini sebuah kenyataan, ini sebuah jawaban bagi pernyataan tersebut gitu, bahwa tidak benar kalau ada omongan Anies surveinya paling bawah, itu nggak benar. Tetapi boleh lihat secara virtual maupun secara fakta lapangan gitu, bahwa kehadiran Anies di berbagai tempat di seluruh tanah air ini benar-benar menggambarkan keinginan masyarakat yang hari ini perubahan itu kudu terjadi. Perubahan itu harus sukses diraih oleh masyarakat dengan memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, teman-teman, ini dari saking semangatnya. Tapi kita apresiasi semua bakal calon presiden atau capres-cawapres lah kita bilang begitu, hari ini sedang punya aktivitas masing-masing, aktivitas politik, ada aktivitas yang barangkali tidak sama dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Tetapi kita sebagai relawan Anies Rashid Baswedan harus tetap mendukung aktivitas dan kegiatan yang dijalankan atau yang akan dijalankan oleh Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, ingat sama Depok tadi. Memang kalau lembaga survei teman-teman, baik survei yang pesanan ataupun yang dikata orang bayaran gitu lah ya, itu mereka nggak kurang minimal 1.500 surveyor gitu, 1.500 tukang survei yang terjun ke lapangan dengan bukan surveyornya sih, tetapi yang nerima kuesioner gitu. Yang nerima kuesioner itu kurang lebih 1.500 orang gitu. Jadi yang disurvei itu sekitar 1.500 orang gitu. Nah, ini 1.500 orang gitu. Kemudian keluar angka Prabowo paling tinggi, kemudian Ganjar nomor 2 gitu, Anies Baswedan di urutan ketiga gitu. Itu dengan jumlah 1.500 orang gitu. Iya, tetapi kita lihat Depok hari ini, pagi tadi ada yang berangkat habis subuh langsung berangkat, salat subuh doang langsung berangkat. Dan itu sangat luar biasa. Itu bukan 1.500 orang teman-teman, puluhan ribu, bahkan kalau dihitung secara detail barangkali itu lebih dari 100.000 gitu. Ini bukan hoax, lihatlah fakta di lapangan. Kalau mereka semua ikut partisipasi dalam survei yang katanya hanya 1.500 orang, tambah lewat jauh ya, jauh ratusan ribu orang kok bandingin sama 1.500 orang. Ini kan lucu gitu. Nah, teman-teman semuanya, memang kelemahan kita pada hari ini setelah saya coba cross check ke teman-teman semuanya via telepon, via WA dengan teman-teman gitu, bahwa kita kekurangan
bukan kurang semangat di tingkat pedesaan, tetapi memang akses yang sangat jauh barangkali, dan ini rawan akan kecurangan gitu. Rawan akan kecurangan kalau di pedesaan-pedesaan terpencil. Nah, kita sebagai relawan Anies Baswedan jangan hanya fokus pada perkotaan saja, tetapi kita juga harus sosialisasi ke desa-desa, kampung-kampung terpencil, agar teman-teman kita, relawan kita, masyarakat kita lah, masyarakat Indonesia yang tidak mengenal Anies Rashid Baswedan, itu bisa kita jangkau, bisa kita ajak berdiskusi secara akal sehat untuk memilih pemimpin yang berakal sehat, pemimpin yang cerdas luar biasa, yang siddiq, amanah, fatonah, tabligh, dan sebagainya. Nah, itulah yang kita inginkan agar perubahan Indonesia ini benar-benar terwujud ya secara nyata, dan itu merupakan kehendak rakyat kita hari ini. Nah, teman-teman semuanya, selain Kota Depok hari ini, Mas Anies Rashid Baswedan, capres kesayangan kita semuanya ini sudah dijadwalkan ke Jawa Tengah, tepatnya di Solo gitu ya. Nah, ini juga kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat, tingkat kerinduan, tingkat keinginan untuk berjumpa dengan capres idola mereka semuanya, Anies Rashid Baswedan. Ini tidak ada duanya, teman-teman. Cobalah kalau nggak percaya, katakan di Solo nih, satu tempat, Solo aja. Silakan timnya Prabowo Subianto dengan segala kekuatan politiknya, instrumen politiknya, dan lain sebagainya, kerahkan masyarakat untuk hadir secara terpisah. Katakan di Jalan Sudirman, ini tempatnya Anies Amin ya. Kemudian di Jalan Gatot Subroto misalnya, ini tempatnya Jalan Sehat, Ganjar. Kemudian di Jalan Kartini misalnya, ini tempatnya untuk Prabowo Subianto dan Gibran gitu. Pada hari yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama, satukan gitu kan, di tempat yang berbeda. Kampanyekan mereka bertiga dan lihat Anies efek, teman-teman. Lihatlah Anies efek, Anies Muhaimin efek. Insya Allah yang hadir di tempatnya Ganjar ya ratusan gitu. Iya, kalau mentok-mentok ribuan kecil lah ya. Kemudian di tempatnya Ganjar, Gibran juga, katakan di Jalan Kartini tadi seperti saya bilang, ini hanya hitungan-hitungan ya sekitar ratusan juga, nggak ya, ribuan juga kecil, tapi ya nggak sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu. Wah, itu dijamin insya Allah akan merapat di tempat Anies Rashid Baswedan, teman-teman semuanya. Ini saya nggak ngayal ya, ini saya nggak dongeng. Tapi lihatlah, beberapa bulan sejak dideklarasikan menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan benar-benar menyedot perhatian publik, menyedot perhatian anak bangsa, mulai dari yang Gen Z ya, generasi milenial, kemudian mereka yang terpelajar, mereka yang petani, mereka yang nelayan, mereka yang tukang beca, mereka yang guru, mereka yang dosen, mereka yang para kiai, semuanya terkagum dengan Anies Rashid Baswedan. Semuanya jatuh cinta dengan Anies Rashid Baswedan. Kalau ada istilah, ada Anies pinter ngomong, loh, kalau nggak pinter ngomong, itu tanda-tanda nggak belajar, bro ya. Orang kalau nggak bisa ngomong, nggak punya bahan, kemudian ngapain dicapreskan gitu ya kan. Kalau cuman capres nggak bisa ngomong, misalnya kayak Jokowi kemarin kan nggak bisa ngomong tuh. Iya, memang andalannya tuh kalau udah nyampe di lokasi gitu, kalau kunjungan kerja atau apa, itu gini-gini doang ya, bye-bye doang, gini-gini ya, Mas, makasih, selamat ini. Nanti giliran udah di podium, dia harus membacakan teks yang bukan karya original sendiri, bukan hasil olah pikir dia sendiri, tetapi dikarang, dibikinin oleh staf ahlinya. Jadi yang ahli itu siapa ya? Presidennya apa? Stafnya gitu. Nah, teman-teman, ini lucunya negeri kita sering kecolongan gitu. Terakhir 10 tahun terakhir kita sering kecolongan. Maka perlunya ada visi, misi, gagasan. Debat juga harus ini harus dipertemukan.
Dengar kabar sih KPU nggak bakalan ngadain debat tuh. Kalau kita lihat schedule-nya ya, jadwal KPU tuh yang kemarin beberapa waktu yang lalu sudah rilis gitu. Saya cek hanya bahasa kampanye, masa kampanye katanya. Tapi nggak ada secara spesifik menyebutkan hari tanggal untuk dilaksanakan debat kandidat calon presiden yang udah positif, insya Allah 3 calon presiden capres ya. Tetapi kalau debatnya nggak ada, aduh tanda-tanda tuh ya, 2 gerbong, aduh gerbong kosong ya, gerbong kosong secara gagasan, gerbong kosong secara intelektual, gerbong kosong secara nalar logika, gerbong kosong secara visi misi bagaimana memperbaiki bangsa Indonesia ke depan. Tetapi kalau Anies bersiap-siap saja, kapanpun diundang oleh stasiun televisi untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk adu gagasan, adu prestasi, insya Allah tidak akan mundur selangkah pun demi bangsa dan negara, insya Allah teman-teman. Kemudian saya teringat dengan dauh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Sukorejo ya, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo. Semalam saya dapat videonya, alhamdulillah, bahwa beliau berdauh bahwa politik 2024 ini juga akan sangat rawan money politik, akan ditebar uang-uang politik untuk kemudian memilih atau dicoblosin sama panitia gitu kan. Nah, ini secara tegas Kiai Khalil As'ad menyampaikan seraya berdoa semoga orang-orang yang main duit-duitan di Pilpres ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkrutkan ya, hartanya diludeskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ekonominya diamburadulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diamini oleh ribuan santri. Dan ini teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau hari ini yang kita inginkan perubahan, kemudian kita masih saja terpaku dengan pola politik yang kotor ya, money politik seperti itu, maka insya Allah negara ini nggak akan pernah bisa diandalkan. Indonesia ini nggak akan pernah menjadi negara yang bersih dari korupsi. Indonesia ini akan tetap saja menjadi Belanda ya, menjadi Belanda bagi bangsanya sendiri. Nah, makanya untuk tahun 2024 tegas Kiai Khalil As'ad menyampaikan hindari money politik dan kita coblos sesuai hati nurani kita. Jangan kemudian mencoblos capres, cawapres, caleg itu hanya gara-gara kita didorong oleh adanya uang dan money politik yang biasanya deket-deket hari H tuh udah beredar di mana-mana. Nah, mari kita berhati-hati karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak derek ulama, kalau kita nggak ngikut ulama, siapa lagi? Nah, sedangkan ulama adalah warasatul anbiya, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, mereka-mereka yang ahli ilmi gitu ya. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan kita harus ikut sam'an wa ta'atan kepada beliau-beliau, para ulama, masyayikh, para kiai. Nah teman-teman, begitulah fenomena Depok yang hari ini membuktikan bahwa Anies Rashid Baswedan benar-benar semakin tidak terbendung. Anies Rashid Baswedan semakin susah ya dikawal. Susah dikawal oleh siapa? Oleh oligarki, karena memang nggak mau dikawal oleh kepentingan yang hanya mengatasnamakan investasi lah, segala macam. Toh pada akhirnya main gusur sendiri. Tetapi Anies Rashid Baswedan insya Allah dikawal oleh rakyat Indonesia yang menghendaki perubahan. Dan Anies Baswedan insya Allah teman-teman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat mengamini doa-doa kita semuanya. Mari kita rajin-rajin doa, selain bantu tenaga, pikiran, juga membantu amunisi lah kalau ada, misalnya mengeluarkan duit sendiri, mengorbankan uang sendiri gitu kan.
Jangan lupa untuk juga mendoakan kesehatan, kesuksesan, dan keterpilihan Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Thank you, jumpa lagi nanti bersama saya, kita analisis yang lebih dalam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.